Selamat pagi, apa kabar kamu hari ini? Pagi, saya agak cemas untuk hari ini karena hari ini pertama kali saya untuk konseling. Oke, pasti ini terasa agak menegangkan ya buat kamu melakukan konseling di sini. Em, saya memahami perasaan itu. Banyak orang yang datang ke sini juga merasa tegang seperti kamu pada saat pertama kali melakukan konseling. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Tujuan kita hari ini adalah untuk mengenal satu sama lain. Em, agar menjadi lebih baik lagi dan membuat kamu merasa nyaman. Jadi di ruangan ini adalah ruangan yang cukup nyaman dan aman untuk kamu bercerita tentang tentang apa yang terjadi pada kamu. Tuh, jadi mungkin bisa sedikit menceritakan apa masalah yang terjadi pada diri kamu yang membuat kamu datang ke sini. Kadang saya merasa dihargai oleh pasangan saya, tapi kadang juga saya merasa tidak dihargai oleh pasangan saya karena pasangan saya lebih mementingkan gamenya daripada mendengarkan saya untuk bercerita. Saya mendengar bahwa kamu merasa sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi dengan pasangan kamu. Terus bisa ceritakan lebih banyak tentang situasi tersebut dan apa yang biasanya terjadi saat kamu merasa seperti itu. Misalnya, kadang tuh saya suka bercerita hal-hal yang menurut saya itu penting, terus juga hal-hal random yang menurut saya itu kayak oke lah kalau gue diceritain, tapi pasangan saya ini selalu mengabaikan saya gitu aja loh, kayak suka main game lah, terus tiba-tiba buka sosmed lain, terus tuh ya kayak nggak dihargain aja lah. Kayak gimana sih, pasti paham kan? Oke, nyatanya itu sangat membuat kamu kesal sekali ya. Eh, ada perasaan kesepian juga ketika kamu butuh dia, tapi dia tidak ada gitu. Apakah ini sering terjadi atau ada momen tertentu yang lebih terasa? Ya, itu sering sekali terjadi dalam hubungan kami, apalagi saat kita tidak bertemu untuk jangka panjang. Setelah itu kan saya biasa melakukan video call dengan pasangan saya. Nah, setelah itu saya diem, pasangan saya ikutan diem, dia sibuk sendiri, terus saya tidak ngomong panjang lebar, terus saya bilang maaf jaringannya jelek, dia bilang kayak gitu, terus kayak saya kesel dong, kayak yaudah saya diemin lagi, terus saya fokus malah di main gamenya sendiri gitu lah, kayak aduh kesel banget sih cuma cowok kayak gini gitu loh. Oke, jadi kalau saya mengerti dengan benar, yang saya tangkap gitu ya, kamu merasa ketika membutuhkan dukungan emosional kamu itu dari pasangan, tapi dia malah lebih sibuk dengan kegiatan dia sendiri gitu, dan itu membuat kamu merasa terabaikan, betul bukan? Ya, itu persis sekali apa yang saya rasakan ya, seperti itu. Kayak apa sih kamu ngabarin aku terus gitu loh, padahal kayak aku tuh lagi cerita gitu, terus kayak lagi ngomong panjang lebar, terus tiba-tiba tuh dia ya udah nih ini tuh saya tanya lagi apa sih, lagi buka sosmed mau yang ke IG, terus kadang tuh juga dulu ya aku lagi mager ML kayak gitu loh, kayak apa sih gak jelas. Oke, jadi di sini tuh kamu ingin dihargai oleh pasangan kamu ya dan diprioritaskan. Apalagi saat kamu sedang mengalami stres atau perasaan sulit, dan mungkin kamu merasa bahwa dengan memberi perhatian lebih, dia bisa memahami kebutuhan kamu dengan lebih baik, bukan? Iya, saya ingin sekali dia menghargai saya dan menyadari kalau mood saya itu lagi tidak bagus untuk saat itu. Jadi saya mau dia untuk seenggaknya tuh menghargai saya ketika saya ngobrol dan membalasnya dengan yang dia tangkap dari omongan saya, tetapi saya tidak mendapatkan itu sama sekali. Oke. Saya bisa merasakan bahwa kamu merasa terabaikan dan mungkin sedikit kecewa ya kepada pasangan Anda. Itu adalah perasaan yang
sangat wajar ketika kita merasa tidak diperhatikan saat sedang mengalami kesulitan gitu. Apakah kamu merasa seperti ada perasaan kesal yang tersimpan karena hal ini? Ya, saya memang biasanya tuh suka kesal dengan dia, tapi saya sendiri juga bingung untuk mengutarakan perasaan saya ke dia. Kayak saya harus ngomong kayak gimana biar dia paham kalau saya tuh cuma mau dihargain, bukan dia untuk bermain dengan dunianya dia sendiri gitu. Oke, mungkin ada rasa cemas ya, karena kamu takut jika mengungkapkan perasaan ini bisa menyebabkan lebih banyak ketegangan dalam hubungan yang kayak kalian bisa berantem terus-terusan gitu ya. Benar sekali. Saya tidak ingin hubungan saya dengan dia itu menjadi agak menjauh karena ungkapan yang saya berikan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan saya. Takutnya saya melebih-lebihkan itu dan dia tidak terima dengan ucapan saya itu, dan dia malah membalikan fakta ke bawah bahwa saya itu yang salah di sini. Oke. Keinginan kamu untuk menjaga keharmonisan di hubungan kalian berdua ini sangat tinggi ya, dan di sisi lain ingin merasa dipahami itu sangat penting dan sangat wajar. Banyak orang seperti ini terutama dalam hubungan gitu. Ini adalah langkah yang besar bahwa kamu bisa memulai berbicara tentang hal ini. Itu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan hubungan kalian agar tetap harmonis dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Terima kasih. Saya merasa sedikit lebih tenang mendengarnya, tetapi saya bingung untuk memulai percakapan ini nantinya. Oke, tidak apa-apa. Kita bisa mulai dengan hal yang kecil gitu, dan saya akan bantu kamu menemukan cara yang bisa kamu nyaman dengan itu gitu. Kamu itu sudah melakukan langkah-langkah yang baik dengan berbicara tentang perasaan ini. Dari yang kamu bagikan, yang kamu ceritakan kepada saya mendengar bahwa kamu ingin memperbaiki cara berkomunikasi dengan pasangan agar kamu bisa mengungkapkan perasaan dan kebutuhan kamu tetap tidak menimbulkan konflik gitu. Kamu juga ingin hubungan kalian berdua tuh tetap harmonis meskipun ada ketegangan yang terjadi. Sebagai langkah pertama, mungkin kita bisa coba strategi komunikasi yang lebih konstruktif gitu. Salah satunya caranya adalah dengan cara menggunakan kalimat saya merasa, untuk mengungkapkan perasaan kamu secara lebih jelas tanpa menyalahkan perasaan, tanpa menyalahkan pasangan gitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira seperti apa ya contohnya itu? Misalnya kayak daripada kamu ngomong tentang apa ya, kamu selalu mengabaikan aku, tapi kamu bisa mencoba dengan ngomong seperti aku merasa lagi sedih nih, lagi kesepian ketika aku sedang stres dan tidak ada mendapatkan perhatian dari kamu. Aku ingin kamu bisa mendukungku pada saat aku lagi lagi mental aku lagi turun gitu. Dengan kalimat seperti itu kamu lebih fokus pada perasaan kamu dan memberi pasangan kesempatan untuk merespon tanpa merasa diserang atau disalahkan. Saya paham. Dengan cara ini saya bisa lebih mudah menyampaikan perasaan, tapi buatnya merasa diserang. Saya jadi merasa lebih percaya diri. Oke, itu bagus sekali. Sekarang setelah mendengar strategi ini,
Bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu merasa lebih nyaman dengan pendekatan tersebut? Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan juga tenang. Jadi saya di sini akan berpikir untuk positif agar tidak menimbulkan konflik terhadap hubungan saya, karena itu akan memperburuk suasana dalam hubungan. Baik, luar biasa. Saya senang mendengarkan kamu merasa lebih percaya diri. Jadi hari ini kita telah membahas beberapa hal penting, yaitu bagaimana mengenali dan mengungkapkan perasaan kita, eh, pentingnya menggunakan kalimat untuk menjaga komunikasi tetap terbuka, dan juga bagaimana mendengarkan pasangan dengan empati gitu ya. Semua ini adalah langkah yang benar untuk membangun komunikasi yang lebih sehat lagi. Bagaimana rasanya setelah kita merangkum semuanya ini? Rasanya sangat membantu untuk saya, dan saya merasa lebih baik dari sebelumnya sebelum saya bercerita kepada Anda. Dengan ini saya merasa lebih siap untuk menghadapi pasangan saya dengan pikiran terbuka agar tidak selalu menekan dia karena dia mengabaikan saya di situasi tersebut. Baik, senang mendengarnya. Jika kamu merasa perlu untuk melanjutkan percakapan ini atau mengevaluasi strategi ini berjalan, jangan ragu untuk menghubungi saya, dan terima kasih sudah berbagi hari ini kepada saya. Terima kasih banyak. Saya merasa lebih baik setelah berkonsultasi dengan Anda, dan saya siap untuk mencoba saran-saran dari Anda. Oke, terima kasih.